tentang masalah shaf berjarak. Masjid Al-Azhar Kairo Mesir sengaja membuat sholat Qiyamul Lail Ramadan kemarin berjarak untuk menjelaskan kepada umat, bukan sekedar fatwa ulama. Ini loh contohnya, yang ragu-ragu sholat berjarak ini nggak sah, disiarkan live dari Masjid Al-Azhar dengan para masyaikh ulama-ulama besar, Masjidil Haram juga, Masjid Nabawi, supaya umat jangan ragu. Kalau kita di masjid begitu ketat, sesungguhnya itu bukan benci pada jamaah, tapi sayang. Kenapa? Kalau orang kenanya di pasar, nanti orang mengatakan salah pasar. Tapi kalau kena di masjid, salah masjid, salah ustadz, salah khotib, salah imam, salah masjid, salah Allah. Jadi sesungguhnya saya ketua masjid, maka saya buat baliho besar, masuk ke masjid, protokol kesehatan, di depan sediakan cuci tangan, hand sanitizer, berjarak. Kena juga, ajal sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad MM SCMA, yang kami hormati juga Ketua 100 Sahabat, para habaib, penasehat kita Bapak Marcel Sugiarto, juga Ketua Panitia, dan semuanya yang ada di sini yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang ingin saya tanyakan Ustaz mengenai virus corona, karena di sini banyak mujahidah yang tentu punya pemikiran lain. Yang ingin saya tanyakan, virus corona itu apa murni wabah atau ada tanda kutip? Sampai-sampai umat Islam sendiri ibadah sepertinya jadi terhambat, dan sholat pun kita menggunakan jarak. Dan sedangkan di pasar-pasar orang berjubel-jubel, alhamdulillah aman-aman saja. Tetapi kenapa kita yang sholat yang seharusnya rapatkan softnya itu justru kita diberikan jarak? Lalu bagaimana? Apakah sholat kita yang demikian itu sah atau tidak? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virusnya itu ada, tapi isunya lebih besar daripada virusnya. Virusnya ada. Oleh sebab itu masyarakat menanggapi virus ini dua kelompok. Satu kelompok yang menantang, mana virusnya biar saya kunyah. Karena dia sebetulnya yang dia maksud itu dia melawan isunya. Yang satu lagi pula tertelan isu. Virusnya nggak masuk, tapi dia menelan isu. Ketakutan sampai bakwan pun dicuci. Nah ini. Nah itu. Jadi dua kelompok ini, Bu. Sedangkan kita yang ngaji ini, kita tidak terlalu takut, karena takut kita sudah kita habiskan untuk Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tapi kita ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita, idza sami'tum bihi, kalau kamu dengar ada wabah di suatu negeri, la taqdimu ilaihi, jangan datang ke negeri itu. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri, kamu terkena virus, la takhruju firaram minhu, jangan lari menebarkan ke tempat lain. Firra minal majzum firaraka minal asad, larilah engkau dari virus seperti engkau melarikan diri dari singa. Lalu kemudian kalau mati, al-mat'unu syahid, orang yang mati kena virus, matinya mati syahid. Nah, jadi kita ini umat pertengahan, kita tidak menantang ini dan tidak pula terlampau ketakutan. Jadi kita ini ummatan wasata. Nah, jadi menyikapi virus ini ada, tapi kita tidak terlampau tertelan isunya. Ini jalan tengah. Yang kedua, tentang masalah shaf berjarak.
Masjid Al-Azhar Kairo Mesir sengaja membuat sholat Qiyamul Lail Ramadan kemarin berjarak untuk menjelaskan kepada umat, bukan sekedar fatwa ulama. Ini loh contohnya, yang ragu-ragu sholat berjarak ini nggak sah, disiarkan live dari Masjid Al-Azhar dengan para masyaikh ulama-ulama besar, Masjidil Haram juga, Masjid Nabawi, supaya umat jangan ragu. Kalau kita di masjid begitu ketat, sesungguhnya itu bukan benci pada jamaah, tapi sayang. Kenapa? Kalau orang kenanya di pasar, nanti orang mengatakan salah pasar. Tapi kalau kena di masjid, salah masjid, salah ustadz, salah khotib, salah imam, salah masjid, salah Allah. Jadi sesungguhnya saya ketua masjid, maka saya buat baliho besar, masuk ke masjid, protokol kesehatan, di depan sediakan cuci tangan, hand sanitizer, berjarak, kena juga, ajal sudah sampai. Nah ini jalan tengah ibu. Nah itu, saya tetap pakai ini, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Hindari eka dan eki, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Telanlah es krim, jangan ekstrim. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih. Mohon izin kepada seluruh yang hadir di sini. Saya tidak bisa menolak ada bisikan dari abahku. Saya minta izin Pak Panitia, saya mau tanya satu. Boleh ya? Izin 1 menit. Nah, Pak Ustaz Somad, mohon izin. Kalau abah yang minta, seperti Ustaz tadi, saya harus di belakang. Pak Somad, silakan. Kalau Profesor yang kami muliakan, hadis yang sangat sahih yang disampaikan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Man ahya sunnati faqad ahabani wa man banikana mahdahil jannah. Artinya, barang siapa melaksanakan sunnahku berarti dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku akan di surga bersamaku. Sunnah Nabi salah satunya adalah menjauhi berjenggot. Wali Songo berjenggot, tapi masih ada umat Islam sama muslim makin goblok, makin berpanjang, makin goblok. Aliran apa yang pakai jenggot ini? Bahkan jenggot teroris dari mana kamu? Biar kau masuk. Mohon penjelasan dulu. Terima kasih. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia cinta kepadaku. Waman ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Oleh sebab itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu adalah sunnah. Sunnah itu artinya bahasa kitanya kebiasaan. Kalau sunnah itu bahasa Inggrisnya tradition, tradition, tradisi Nabi. Nabi itu menutup kepalanya dengan 3. Pertama, rambutnya. Rambut Nabi itu tebal, tertutup. Setelah tutup pakai rambutnya, qolan suah, kain yang ada di dalam peci. Setelah itu imamah, sorban. Jadi kalau ngejek orang pakai sorban, berarti mengejek sunnah, mengejek sunnah Nabi. Lalu kemudian jenggot. Jenggot itu sebagian mazhab mewajibkannya, wajib. Lawan dari wajib haram. Kalau berpegang pada pendapat berjenggot itu wajib, berarti mencukur jenggot haram. Orang yang melakukan perbuatan haram secara terus-menerus berarti fasik. Orang fasik nggak boleh jadi saksi nikah. Sampai seketat itu. Tapi saya nggak pakai pendapat yang itu, karena saya nggak berjenggot. Saya hanya pakai yang pakai di bawah itu, bahwa berjenggot itu sunat. Sunat di bawah wajib. Kalau mencukur berarti makruh, tidak sampai haram. Tapi saya tak berani mengejek.
Maka di mana-mana saya sampaikan di buku 37 masalah populer, dalil-dalil berjenggot bahwa itu sunnah. Kalau Habib sampai pakai cincinnya pun, Nabi pakai cincin kan dikelingking. Tengok cincin Habib kelingking. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Ustaz kok tahu? Saya lihat tadi. Habib Umar bin Hafiz pakai tongkat, Nabi pakai tongkat. Saya di rumah ada 10 tongkat dikasih jamaah. Artinya nanti kalau orang udah 40 tahun siap tongkat supaya ingat mati tongkat. Kemudian Nabi itu pakai jubahnya, di dalam nih jubah. Setelah jubah di dalam, di luar pakai lagi burdah. Habib pakai dulu jubah. Tengok Habib Umar bin Hafiz, Habib pakai 2 lapis dulu. Itu sunnah. Jadi kalau kita nggak suka, kalau kita nggak sanggup, bilang aja nggak sanggup. Jangan kita mengejek sunnah. Jadi sunnah itu banyak, dari mulai sorban, jenggot, kemudian pakai celak, kemudian itu sunnah semua. Itu yang sunnah bersifat fisik. Ada yang sunnah bersifat itu amal, sholat sunat, puasa sunat, itu sunat. Ini kadang orang disebut sunat. Coba sebutkan sunat dalam satu kata, poligami. Jadi sunnah itu banyak. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Saya pulang dari Maroko, duduk di airport, mau nunggu cap paspor. Di depan saya duduk anak muda yang sedang mengamalkan sunnah anak pang. Antingnya 13. Sini. Lama saya melihat. Itu pasti sakit sekali waktu menusuk, melobang. Kenapa dia tidak merasakan sakit itu? Karena dia cinta. Cinta, suka dia. Banyak orang menghabiskan beli sepeda sampai 60 juta itu sakit nggak? Sakit. Tapi karena cinta nggak sakit. Pergi umrah 30 juta nggak berangkat. Nah, jadi orang kalau cinta itu jadi ringan. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Jenderal, beliau sudah mengamalkan. Dia tidak ingin orang mengejek sunnah, nanti dibenci Nabi. Gimana kita ketemu sama Nabi nanti di akhirat? Kamu ngejek aku dulu ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita yang sampai orang yang malu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, jazakumullah. Barakallah.